Nah, para sahabat ya, setelah 1 jam lebih ya, kira-kira kita lihat di bagian daun ya, jadi udah sama sekali tidak ada semut ya. Oh, ini masih ada nih, sedikit semut ya, masih sedikit. Nah, artinya telur-telur kutu udah rontok tadi ya, pas disemprot rontok ya. Nah, ini ya, nggak ada lagi kutunya. Ini ini tinggal sedikit ya. Nah, itu tinggal sedikit, masih ada semutnya teman, sedikit sekali ya. Nah, ini masih ada nih semut, tapi itu sedikit, kemarin banyak sekali semutnya ya, masih ada. Nah, ini penyemprotan yang rutin pasti bersih ya, ini daunnya memang ada semut tapi tidak ada putih-putih sama sekali ya. Disemprot pakai herbal nggak ada tuh putih-putihnya ya, sama sekali sudah bersih. Jadi nggak bisa sekaligus, cuman kalau rutin disemprot obat herbal tadi ampuh itu, campuran tembakau dengan bawang putih. Ini kalau dicium daunnya, oh, bau bawang putihnya udah hilang. Bau bawang putihnya sih udah hilang ya. Itu kalau di daun apa sih namanya, di pohon cabai itu pasti rontok ya, habis. Nah, yang agak sulit itu di pohon tomat nih, ini tomat ya. Tomat itu harus lebih sering ya, karena ini daunnya kasar ya, daunnya kasar dan tidak ada semut. Jadi dia telurnya tuh tidak diganggu sama semut kalau di pohon tomat. Jadi nyemprotnya kita harus lebih sering. Nah, itu saja sih, pohon tomat itu lebih sulit diberantas ya kutu putihnya. Tapi walaupun begitu, kalau rutin ya hilang juga, karena rutinnya itu pas waktu menetas kita semprot mati. Nanti telurnya itu mungkin tidak mati pas waktu disemprot, tapi pas kalau kita rutinnya apa, kita semprot rutin, nah itu pas netes kita semprot, nah otomatis mati juga gitu. Ini kalau pohon cabai itu relatif lebih mudah ya. Pohon cabai semprot pakai herbal itu hilang tuh ya. Di balik-balik sini nggak ada putih-putih itu ya, nggak ada kutu putih ya, nggak ada kutu putihnya. Berbeda sama tomat agak susah, tapi tomat memang harus lebih rutin ya. Nah, tuh. Terus hama-hama yang lain seperti lalat buah itu juga nggak ada ya, semprot pakai bawang plus tembakau itu pergi semuanya ya, nggak ada. Nah, ini yang sini nih, ini juga kemarin ada kutu putihnya nih yang di cabai, pohon cabai ini. Nah, sekarang bersih ya. Nah, masih ada sisa tuh, masih ada sisa. Nah, ini semprot lagi nih. Nah, ini masih sisa ya, masih tersisa kutu putih tapi sedikit. Nah, itu kalau rutin disemprot. Nah, nah cuman belum, kayaknya belum ada telurnya nih, hingga semutnya belum ada. Jadi kalau sudah ada telur-telur kutu putih itu apa, semut datang. Nah, ini cuman baru bikin sarang dia, semacam sarang, tapi belum ada telurnya. Nah, udah terlanjur disemprot dan pergi itu kutunya. Jadi kalau cuman putih-putih tapi tidak ada telurnya itu nggak masalah, tidak mengganggu. Tetapi kalau banyak telurnya itu artinya dia sudah ada bahan kimia yang mengganggu tanaman. Nah, itu harus disemprot rutin. Nah, begitu saja ya. Ternyata ampuh nih campuran tembakau dan bawang putih. Para sahabat semua ya, jadi ini sudah dimodifikasi campurannya. Kalau kemarin kita pakai tembakau saja, sekarang saya pakai campuran tembakau dan bawang putih ya.
Ini bawang putih ya. Jadi biar lebih ampuh lagi. Nah, ini sebagian sudah saya masukin ke sini ya, ke botol. Botol jadi nyaringnya seperti ini 2 kali penyaringan ya. Nah, kita sekarang coba semprotkan ke tanamannya ya. Karena kalau pakai tembakau efeknya itu membunuh kutunya, sedang membunuh yang kecil-kecil, kutu-kutu, telur-telurnya. Nah, kalau bawang putih itu membunuh bakteri dan virus serta mengusir kutu. Nah, mengusir kutu juga ya. Karena baunya itu nggak akan betah kutunya. Nah, kita semprotkan ya ke tanaman. Kalau pakai herbal ini nggak usah khawatir terkena ke kita ya, nggak masalah. Karena ini herbal itu kalau kena mata bawang kan pedih. Efeknya kalau kena mata bawang pedih aja. Kita semprotkan ke tanaman-tanaman yang lain ya. Ini juga terutama di bagian belakang nih, bawah daun, di bagian bawah daun. Bagian bawah daun itu banyak sekali kutunya ya. Nggak betah, bubar tuh kutu. Kutunya bubar. Tadi nggak kebagian nih. Ini jadi banyak bunganya ya setelah rajin disiram, disemprot pakai obat herbal gini, bunganya jadi banyak. Bunganya banyak sekali nih. Kelihatannya nggak ada kutunya nih, padahal kutu putihnya banyak. Kutu putihnya ya datang pergi gitu.
Nah ini sekarang yang tanaman ini nih, tomat. Tomat ini termasuk disemprot agak sulit nih. Beda sama tanaman jenis cabai. Kalau disemprot biasanya langsung bersih daunnya. Ini tomat agak sulit ini. Kutunya lebih lengket, nempel. Daun-daunnya soalnya melipat ya. Jadi dia lebih tersembunyi. Nah ini kan keuntungannya disemprot pakai herbal itu, bunga-bunganya nggak jatuh kalau yang sudah ada, jadi bisa jadi buah. Tapi kalau disemprot dengan bahan kimia, obat kimia yang dari toko, itu bunganya pada jatuh. Nah, ini kalau pakai obat herbal, bunganya bisa selamat ya. Bunganya selamat. Nah ini ternyata pakai obat herbal itu awal-awal dilakukan pagi dan sore ya. Tidak hanya sekali jadi. Nah, ini pakai semprot pakai tembakau masih ada ya, masih ada semut, tapi tinggal sedikit nih, ada kutu putihnya. Nah kita semprot lagi nih. Jadi yang daun-daun muda nanti tumbuh dan bunganya jadi banyak ya, karena sehat. Awal-awalnya susah sekali keluar bunga karena banyak ini terserang kutu putih, bunganya tidak muncul. Jadi walaupun obat herbal juga efeknya lumayan dibanding dengan yang nggak disemprot. Ini contohnya bunganya banyak banget ya, bunganya banyak banget ya. Setelah rajin semprot pakai herbal begini, bunga banyak sekali. Jadi wah, nanti buahnya banyak. Ini juga Pak, calon buahnya banyak nih, yang sudah jadi banyak sekali ya. Pohonnya di pot tapi banyak sekali buahnya. Nah begitu saja ya cara menyemprot atau mengobati tanaman menggunakan obat herbal, supaya kutu putih ini yang lain-lain disemprot biar kutu putihnya di lingkungan sini nggak betah, bawang nggak kena nih. Tapi kalau bau di mana-mana bau bawang putih campuran tadi ya. Jadi nggak betah, apa kutu putihnya di mana-mana nggak betah, dia akan pergi. Nah, pindah ke tempat lain. Nah begitu saja, semoga bermanfaat.